Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya ajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dapat berjumpa dalam sapaan gembala saat ini. Kuduskanlah kami untuk dapat bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang akan kami baca bersama. Sertai kami dalam Roh-Mu yang kudus, agar apapun tantangan yang kami hadapi, kami beroleh kekuatan baru dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Umat Tuhan yang terkasih, saya ajak kita membaca firman Tuhan dari Roma 7 ayat 18 sampai 26. Demikian, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita masih dalam masa-masa prapaskah, dan momen-momen seperti ini perlu kita jalani dengan menempatkan diri kembali di hadapan Tuhan untuk mengoreksi, untuk memperbaiki diri jika sebagai anak-anak Tuhan kita belum sungguh-sungguh menjalani hidup berkenan kepada Tuhan. Karena itu saya mengajak kita untuk merenungkan tema mengenal diri dan mensyukuri karya Kristus. Ini menolong kita untuk melihat siapakah kita, bagaimana keberadaan kita saat ini. Kalau kita mengatakan kita pengikut Kristus, apa ya kita sudah melakukan perintah-perintah Tuhan dengan baik? Apakah kita sudah hidup berkenan kepada Tuhan? Dan kita dapat merenungkan perjalanan hidup kita di hadapan Kristus dengan juga menghayati apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam perenungannya menemukan bahwa sebagai seorang manusia, di dalam diri kita ada berbagai hal yang tidak baik. Kenapa? Karena kecenderungan manusia, meskipun dia mengharapkan hal-hal yang baik, tetapi yang muncul adalah ketidakbaikan. Karena itu Rasul Paulus mengatakan sebetulnya kehendak untuk memperoleh yang baik, mengharapkan segala sesuatu yang baik itu ada dalam diri manusia. Tapi umumnya kehendak tentang yang baik itu sifatnya untuk kepentingan diri sendiri. Karena itu Rasul Paulus kemudian sampai pada satu titik beliau mengatakan, sebab bukan apa yang kukehendaki aku, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Contoh sederhananya Bapak Ibu Saudara, misalnya saya
Kalau saya mengharapkan dihormati oleh orang, dikasihi oleh orang, itu kan baik. Tapi kalau kemudian orang tidak menghormati saya benci sama mereka, saya menindas mereka, saya merendahkan mereka. Ketika saya mengharapkan dikasihi, tapi karena saya tidak memperoleh kasih itu, saya menjadi marah sama orang. Berarti yang saya harapkan baik, tapi yang saya lakukan tidak baik. Nah, inilah yang Rasul Paulus renungkan. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang berbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Karena itu keinginan memperoleh hal-hal yang baik untuk diri sendiri, itu justru mengingatkan kita bahwa apa yang kita harapkan tampaknya baik, sebetulnya itu demi memenuhi keinginan dosa, demi memenuhi pemuasan diri yang merupakan pemuasan pada kejahatan. Atau kita digerakkan oleh dosa, digerakkan oleh kejahatan. Nah, dengan kondisi seperti ini yang Rasul Paulus renungkan, baik juga kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Karena mengharapkan yang baik itu adalah harapan semua orang. Tetapi mengharapkan yang baik, melakukan juga yang baik, dan tetap baik dalam segala situasi, itulah yang dikehendaki oleh Kristus dalam hidup kita. Dalam perenungan Rasul Paulus, dia mengatakan, aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, berarti yang jahat itu ada padaku. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau saya mengharapkan sesuatu yang baik, itu karena saya tidak atau bukanlah pribadi yang baik. Jadi kalau saya menginginkan kebaikan, itu karena saya bukanlah orang yang hidup di dalam kebaikan. Artinya, saya menginginkan apa yang tidak saya miliki. Karena itu kita bisa melihat misalnya, saya ingin beroleh pengakuan orang lain untuk apa yang saya kerjakan. Itu berarti saya masih minim atau saya belum mendapatkan pengakuan dari orang lain. Jadi Rasul Paulus menekankan kalau saya mau menjadi orang yang sabar, itu karena saya belum sabar. Akan berbeda Bapak Ibu Saudara, kalau saya orang yang sabar, saya tidak mengharapkan untuk menjadi sabar, tapi saya akan bertindak dalam kesabaran. Nah, kalau begitu, apa sebetulnya yang terjadi dengan diri kita? Rasul Paulus mengatakan, kalau saya mengharapkan menjadi sabar, menjadi baik, itu sesuai dengan hukum Allah. Itu muncul dari batin saya sebagai seorang anak Tuhan. Karena itu saya mengharapkan kebaikan, tetapi pada kenyataannya, tubuh saya ini selalu menuntut pemuasan duniawi. Dan Rasul Paulus mengatakan, tubuh kita ini punya kecenderungan untuk mengharapkan hal-hal yang membuat berdosa, seperti pementingan diri sendiri, pemuasan keinginan daging. Tapi apakah itu tidak boleh dipenuhi? Rasul Paulus mengatakan, meskipun itu namanya hukum dosa, tetapi tubuh kita pun perlu dilayani. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tubuh ini perlu dikendalikan supaya kita tidak dituntun pada kebinasaan. Dalam pandangan Rasul Paulus, keinginan-keinginan duniawi manusia tidak akan bisa hilang, dan manusia tidak bisa membebaskan diri darinya. Tetapi Rasul Paulus bersyukur di dalam kecelakaan kebinasaan ini, Tuhan Yesus melepaskan kita. Karena itu Rasul Paulus bersyukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Karena itu Rasul Paulus menemukan, dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Berarti Rasul Paulus menempatkan bahwa sebetulnya
dia punya akal budi, dia punya pertimbangan-pertimbangan baik dari sisi hukum Allah dari batin maupun keinginan-keinginan dari tubuh yang cenderung menuntun pada dosa. Dan Rasul Paulus melihat bahwa dengan akal budi dia harus melayani hukum Allah. Tetapi karena dia masih punya tubuh, dia perlu melayani hukum dosa. Melayani hukum dosa bukan berarti kita berbuat dosa, tetapi kita menerima keterbatasan sebagai manusia yang berdosa dan harus mati karena dosa. Karena itu saya mengajak kita untuk melihat begini, Bapak Ibu Saudara. Kita dipanggil untuk mengenal diri, berarti kita disadarkan bahwa akal budi kita merupakan diri kita sebagai pribadi yang memiliki kesadaran tentang apa dan siapa kita. Itulah sebabnya kita bisa berpikir, kita bisa mempertimbangkan. Batin kita adalah diri kita yang terhubung dengan Tuhan. Ada kerinduan di batin kita akan Sang Pencipta, karena dari sana kita berasal. Namun tubuh kita tampak secara fisik dan akan mati binasa karena dosa manusia. Maka mau atau tidak, tubuh kita ini perlu melayani hukum dosa, artinya perlu mati memenuhi firman Tuhan karena dosa manusia. Namun kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah mati untuk menyelesaikan kebinasaan, maut, dan kecelakaan itu. Karena itu jika kita hidup di dalam Kristus, kita harus tetap juga memenuhi hukum dosa, yaitu mati. Tetapi saat kita mati, kita akan beroleh hidup baru di dalam Kristus. Karena itu biarlah batin kita selalu memelihara iman percaya pada Tuhan. Dan tundukkanlah akal budi kita untuk melayani hukum Allah di dalam Kristus. Apapun yang kita pikirkan dan kita pertimbangkan, ikutilah hukum Kristus. Ikutilah hukum Allah. Dan jalanilah di dalam segala keterbatasan kita, relalah untuk jalani semua hingga akhirnya kita mati di dalam Kristus, agar kematian kita adalah kematian untuk kehidupan kekal dan bukan kematian untuk kebinasaan. Jadi mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di batin kita, sungguh kita percaya pada Tuhan. Bagaimana dengan akal budi kita? Apakah seluruh pertimbangan kita sejalan dengan kehendak Kristus? Dan bagaimana dengan tubuh kita? Ada potensi yang menuntun pada dosa, tapi mari tundukkan tubuh kita, tetap menerima keterbatasan, tetapi jalani kehidupan, penuhi keinginan tubuh kita seturut dengan teladan Kristus, dan percayalah, jika kita mengenal diri kita, mengendalikan dengan baik, menjalani di dalam Kristus, maka kita akan berjalan dalam sukacita dan kebahagiaan. Karena kita tidak sendirian, Kristus beserta dengan kita. Bersyukurlah untuk itu. Tuhan memberkati kita, mari kita berdosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dapat bersama merenungkan firman-Mu. Di dalam keterbatasan kami, kiranya Engkau menyempurnakan segala sesuatu. Dan bagi kami, dalam pergumulan apapun, dalam keadaan apapun saat ini, buatlah kami mengenal diri kami, makin mengenal Kristus dan belajar untuk meneladani Kristus. Perbaharuilah batin kami, akal budi kami, dan kuduskanlah tubuh kami untuk di dalam segala keterbatasannya kami berjalan dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan yang menyertai kami. Bagi hamba-hamba-Mu yang sedang sakit, Ibu Meganti, Bapak Pandapotan Damanik, Ibu Susana Sumaryati, Tuhan kuduskan senantiasa Ibu Bapak ini agar pemulihan yang berlangsung dapat terjadi secara sempurna, juga menguatkan iman. Dan masing-masing kami dalam pergumulan apapun, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jika sedang bergumul persoalan ekonomi, persoalan keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan juga sebagai anak-anak-Mu yang hidup dalam satu persekutuan, seluruh pergumulan jemaat, Tuhan memberkati majelis jemaat, badan pelayanan,
agar hal-hal yang menjadi tugas panggilan kami dapat kami kerjakan dengan baik dan bersama-sama saling menguatkan, saling mendukung, dan melalui apa yang kami kerjakan, melalui persekutuan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini, kami juga menyaksikan kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati juga masyarakat yang hidup di sekeliling kami, juga bangsa dan negara kami. Tuhan berkati seluruh warga masyarakat dan juga para pemimpin bangsa kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.